Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tridharma Wahyudi dengan NIM 23055511052 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Git dan GitHub. Apa itu Git dan GitHub? Git merupakan sistem pengendalian versi terdistribusi yang memungkinkan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. GitHub merupakan platform hosting pengembangan perangkat lunak yang menggunakan Git untuk kontrol versi. Git adalah sistem kontrol versi yang memungkinkan pengembang bekerja pada proyek perangkat lunak secara bersama-sama. Git mencatat perubahan-perubahan yang dilakukan pada file-file proyek sehingga tim pengembang dapat bekerja secara kolaboratif tanpa menimbulkan konflik. Di sisi lain, GitHub adalah platform web yang memungkinkan pengembang menyimpan proyek-proyek Git secara online. Dengan GitHub, pengembang dapat mengunggah proyek mereka ke repository yang dapat diakses secara publik atau privat. Selain itu, GitHub menyediakan fitur-fitur kolaboratif seperti pull request, issues, dan wikis yang mempermudah kerja tim dalam mengelola proyek dan berkomunikasi satu sama lain. Jadi, secara singkat, Git adalah sistem kontrol versi, sedangkan GitHub adalah platform penyimpanan proyek Git secara online dan berbagai fitur kolaboratif. Git memungkinkan Anda melacak perubahan-perubahan dalam proyek Anda, sedangkan GitHub memfasilitasi penyimpanan, kolaborasi, dan pengelolaan proyek-proyek Git secara lebih terstruktur. Mengapa Git dan GitHub penting? 1. Kolaborasi tim yang efisien. Git memungkinkan anggota tim untuk bekerja secara bersamaan pada proyek yang sama. Setiap anggota tim dapat membuat salinan lokal dari repository, bekerja pada fitur atau perbaikan bug, dan menggabungkan perubahan mereka dengan mudah menggunakan mekanisme Git seperti branching dan merging. Ini memungkinkan kolaborasi yang efisien dan mengurangi konflik saat bekerja sama. 2. Pelacakan perubahan atau versioning. Git mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file dalam proyek. Dengan demikian, Anda dapat melacak versi perangkat lunak Anda dari waktu ke waktu. Jika terjadi masalah atau kesalahan, Anda dapat kembali ke versi sebelumnya dari proyek tersebut. Ini memberi ketenangan pikiran kepada pengembang dan memastikan stabilitas kode. Rekam jejak proyek. GitHub memberikan platform untuk menyimpan proyek-proyek Git secara online. Ini mencatat semua perubahan, diskusi, isu, dan kontribusi dalam proyek. Rekam jejak ini memudahkan tim untuk memahami sebuah sejarah proyek, membuat dokumentasi, dan berbagai pengetahuan. Ini juga membantu tim untuk menghormati kontributor dan mengenali kontribusi yang signifikan. Keempat, pengelolaan konflik dan penggabungan kode. Saat beberapa anggota tim bekerja pada bagian yang berbeda dari proyek, ada kemungkinan konflik ketika perubahan-perubahan tersebut digabungkan. Git memberikan alat untuk mengelola konflik ini dengan memungkinkan pengguna untuk memeriksa perubahan dan memutus cara terbaik untuk menggabungkannya. Proses ini membantu meminimalkan potensi masalah yang mungkin terjadi saat menggabungkan kontribusi dari banyak orang. Fitur utama Git. Yang pertama ada Distributed Version Control. Git adalah sistem pengendali versi terdistribusi yang berarti setiap anggota tim memiliki salinan lengkap dari repository. Ini memungkinkan bekerja secara offline dan berkolaborasi secara efisien di lingkungan yang tersebar. Branching dan merging. Git memungkinkan pembuatan cabang dari proyek yang memungkinkan pengembang untuk bekerja pada fitur ini atau isu terpisah tanpa menguasai kode di cabang utama. Setelah selesai, perubahan tersebut dapat digabungkan kembali ke cabang utama. Staging area atau yang bisa disebut dengan index. Git memiliki area perantara yang disebut staging area atau index. Sebelum perubahan dikonfirmasi atau committed ke repository, mereka harus ditambahkan ke staging area. Ini memberikan kontrol lebih besar atas perubahan yang disimpan. Keempat, itu ada kecepatan dan efisiensi. Git dirancang untuk cepat dan efisien bahkan pada proyek-proyek besar. Operasi seperti commit, branch, dan merge
dijalankan dengan cepat, memungkinkan pengembang untuk tetap fokus pada pekerjaan mereka tanpa terkendala oleh kinerja sistem. Keamanan dan integritas data. Git menggunakan sistem checksum SAA1 untuk memastikan integritas data. Setiap perubahan disimpan dalam database Git dan diidentifikasi oleh hash SAA1 unik, memastikan bahwa data tidak dapat diubah tanpa diketahui. Fitur utama GitHub. Yang pertama ada repository publik dan pribadi. GitHub mendukung repository publik yang dapat dilihat oleh semua orang dan repository pribadi yang hanya dapat dilihat oleh pengguna yang diundang. Repository publik berguna untuk proyek open source dan kolaborasi publik, sementara repository pribadi berguna untuk proyek-proyek yang memerlukan privasi. Kolaborasi dan fork. Pengguna GitHub dapat mengakses proyek-proyek publik dan membuat salinan independen dari proyek tersebut yang disebut fork. Mereka dapat melakukan perubahan pada fork mereka sendiri dan mengajukan permintaan penggabungan ke proyek asli untuk memperbaiki bug atau menambahkan fitur. Issues dan pull request. GitHub menyediakan sistem pelaporan isu yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan bug, meminta fitur, atau membahas topik lainnya. Selain itu, pull request adalah cara untuk mengajukan perubahan kode kepada pemilik proyek. Pemilik proyek dapat memeriksa perubahan dan menggabungkan ke proyek utama. Integrasi dengan berbagai layanan. GitHub dapat diintegrasikan dengan pihak ketiga seperti penggabungan otomatis, continuous integration, CI, alat manajemen project, dan banyak lagi. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja, workflow yang efisien dan otomatis dalam pengembangan perangkat lunak. GitHub Page. GitHub Page adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghost situs web statis langsung dari repository GitHub. Ini sangat berguna untuk proyek-proyek dokumentasi, portofolio, atau proyek-proyek kecil yang memerlukan keberadaan online. Cara penggunaan Git dan GitHub. Yang pertama, instalasi Git. Anda dapat mendownload Git dari situs resmi yang bisa Anda search di Chrome atau lainnya dengan git scm.com/downloads. Ikutilah instruksi instalasi sesuai sistem operasi yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan Windows, harap mengikuti Windows. Jika Mac OS, harap mengikuti Mac OS. Linux, harap mengikuti Linux. Membuat repository baru pada GitHub. Pertama, buka halaman github.com, login dan sign up dengan akun Anda. Lalu buat repository dengan menekan tombol new pada bagian repository. Setelah itu akan muncul perintah-perintah yang dapat kita implementasikan pada Git Bash. Membuat repository baru pada GitHub akan saya contohkan sebagai berikut. Di sini Anda menekan tombol new pada bagian kiri di sini. Lalu Anda membuat judul nama dari repository. Anda bisa memilih public atau privat. Di sini saya akan memilih public. Saya di sini tidak menginisialisasi repository dengan add menambahkan readme file. Dan di sini kita tinggal menekan tombol create repository. Di sini kita bisa membuat repository baru, repository lokal di komputer kita dengan menggunakan command line di Git Bash. Selanjutnya kita membuka folder
belajar Git, saya di sini membuat folder dengan nama belajar Git yang berisi file 1.txt dan index.html. Di sini kita akan membuat kedua file ini bisa masuk ke dalam repository yang tadi kita buat di dalam GitHub. Pertama, kita buka Git Bash di sini. Di sini pertama kita akan melakukan git init untuk menginisialisasi folder belajar Git itu menjadi memiliki folder .git hidden file dari Git-nya. Di sini selanjutnya kita akan menambahkan folder file 1.txt. Kita bisa menggunakan perintah seperti ini, tetapi pada kondisi ini saya akan menambahkan langsung keduanya dengan menggunakan perintah git add titik. Selanjutnya, untuk mengecek keberadaan filenya, kita bisa menggunakan git status. Di sini terdapat perubahan yang dua file baru yang ditemukan, yaitu file 1.txt dan index.html. Kedua file ini sekarang berada pada stage area atau index yang tadi saya sempat jelaskan. Selanjutnya kita akan melakukan commit kedua file ini. Kita menggunakan git commit min m dan menambahkan pesan file 1.txt dan index.html. Di sini dua file sudah berhasil di-commit. Selanjutnya kita akan melakukan git remote ini akan memanggil repository yang tadi kita buat dengan menggunakan link https://github.com/tridharma6/ kita bisa mendapatkan linknya ini di GitHub yang tadi kita buat. Di sini tadi sebelum itu, maaf tadi ada kesalahan, kita harusnya melakukan branch dulu sebelum melakukan remote. Kita melakukan git branch min m main untuk mengalihkan branch ini ke dalam main belajar Git. Selanjutnya kita akan lakukan git remote. Di sini jangan lupa untuk menambahkan git remote origin main, lalu menambahkan link GitHub, link repository yang kita buat tadi itu latihan git.git.
latihan git.git. Maaf, di sini tadi terdapat kesalahan. Remote-nya harusnya add origin. Pastikan sintaksnya sudah sama, karena kita harus mengambil repository yang berada di sini dengan sama. Pastikan juga sintaksnya sama dan linknya sama. Setelah itu kita akan melakukan push. Kita akan mendorong file-file yang ada di commit untuk masuk ke dalam main yang sudah kita remote tadi, yaitu latihan git.git. Sekarang kedua file tersebut sudah terdapat pada repository latihan git. Sekarang kita cukup merequestnya saja. Nah, file 1.txt dan index.html sudah terdapat dalam folder repository latihan git. Dan juga terdapat pesan tadi yang kita lakukan commit min m, dan kita menambahkan pesan, menambahkan file 1.txt dan index.html. Di sini kita bisa mengecek isi file tersebut. Sebelumnya saya isi file itu dengan belajar git bersama Tridharma, dan ini index.html-nya itu sama juga, belajar git bersama Tridharma. Sekian dari penggunaan Git dan GitHub. Kita akan lanjut implementasi Git dan GitHub. Pertama, di sini pada Git itu banyak sekali terdapat komen-komen yang spesifik. Jika Anda perlu aksesnya dan ingin tahu lebih tentang banyak komen pada Git, itu bisa kita menggunakan Git help untuk melihat opsi komen yang lebih spesifik. Ada dua perintah yang bisa Anda gunakan, yaitu perintah git min min help dan git help min min all. Kita akan mencobanya. Git min min help. Di sini dijelaskan banyak sekali dari komen-komen git yang dapat Anda gunakan. Dari git clone, git init, git add, banyak sekali. Dan selanjutnya kita akan mencoba perintah keduanya, yaitu git help min min all. Ini lebih banyak dari sebelumnya. Anda dapat melakukan enter terlebih untuk melihat lainnya. Karena klik enter itu akan terus ke memberitahu komen-komen yang bisa digunakan pada Git. Jika Anda ingin keluar dari komen-komen ini, Anda bisa klik tombol key untuk keluar dari komen-komen ini. Selanjutnya itu menginisialisasi repository lokal menggunakan perintah git init untuk menginisialisasi repository lokal. Ini sudah kita gunakan tadi pada saat kita mau mempush folder dari belajar Git ke repository learn Git. Kita sudah melakukan
perintah git init pada pertamanya. Perintah ini digunakan untuk menginisialisasi repositori lokal atau folder lokal. Selanjutnya ada menduplikasi repositori yang sudah ada di GitHub menggunakan perintah git clone. Di sini saya akan mencontohkan dengan salah satu repositori yang saya punya di GitHub. Saya akan menggunakan repositori project tools. Anda perlu mengcopy link dari https github dengan projecttools.git. Selanjutnya, Anda buka folder bebas, folder di mana saya akan menaruhnya di folder belajar.git. Di sini saya akan membuka git bash. Di sini saya akan menggunakan perintah git clone. Git clone dengan mengambil https github.com/projecttools.git. Di sini Git akan mengcloning repository project tools ke dalam file ke dalam main. Di sini mainnya itu belajar.git. Sekarang kita cek folder project tools sudah dapat ditemui. Isinya sama persis dari image, folder image sampai transaksi.php. Ini sama persis isinya. Begitu saja tentang git clone. Selanjutnya akan ke menambahkan dan mengcommit perubahan. Gunakan perintah git add file.txt untuk menambahkan file ke staging area, dan gunakan perintah git commit -m untuk menambahkan file.txt. Kedua perintah ini sudah kita gunakan pada demo sebelumnya, yaitu saat mencoba untuk push file-file ke repository yang ada di GitHub. Git status, perintah git status ini juga kita sudah dapat gunakan tadi. Itu git status bisa Anda gunakan untuk mengecek setelah Anda melakukan git add atau git commit. Anda bisa mengecek keberadaan file yang Anda buat, atau saat Anda mengedit file itu akan juga dideteksi dengan bisa menggunakan git status. Selanjutnya ada git branch. Di sini pada git branch Anda bisa membuat branch baru dengan menggunakan perintah git branch dan folder name. Anda bisa menggunakan perintah untuk menampilkan branch yang ada dengan perintah git branch. Anda bisa juga untuk beralih ke branch main-nya, yaitu dengan git checkout dengan folder branch-nya. Di sini kita akan mempraktekannya. Kita perlu membuatnya branch terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan mengecek dulu apakah sudah ada git branch pada belajar git ini. Sepertinya belum ada git branch. Sepertinya belum ada branch lain selain main. Kita akan membuat branch baru dengan nama
my new git. Kita telah berhasil membuat branch baru. Kita akan mengeceknya kembali. Terdapat my new git. Jika kita ingin pindah ke dalam folder, ke dalam branch my new git, Anda bisa menggunakan perintah git checkout. Sekarang pada ini Anda sudah berpindah dari main ke my new git. Di sini Anda bisa melakukan banyak hal sesuai keinginan Anda tanpa mengganggu file atau branch main Anda. Selanjutnya ada git pull dan git push. Kedua perintah ini hampir dikatakan bisa sama, tetapi memiliki dua konsep yang saling berlawanan. Git pull itu menarik semua perubahan yang ada di remote repo ke branch lokal Anda. Sedangkan git push itu menaruh semua perubahan dari local branch ke remote repo Anda. Perubahan yang dimaksud itu bisa dari penambahan file, deleting file, editing file, atau modifikasi. Sekarang kita akan mencoba mempraktekannya. Sebelum itu kita kembali dulu ke branch mainnya. Kita akan beralih ke folder project tool. Selanjutnya kita akan membuat folder baru di sini di dalam project tools dengan nama push to repo. Setelah Anda membuat file txt baru, Anda kembali lagi ke git bash dengan perintah git status. Ini untuk mengecek keberadaan file baru atau yang belum di track. Di sini terdapat satu file yang belum di track dengan nama push_to_repo.txt. Di sini Anda bisa gunakan git add push to repo.txt. Kita bisa mengecek statusnya kembali apakah sudah ditambahkan. Sekarang push to repo sudah berada di staged area. Selanjutnya kita akan commit. Sekarang sudah terdapat file push to repo.txt. Sekarang kita akan menggunakan git push
origin main untuk mendorong file push to repo ke dalam repository project tools. Ini tandanya sudah berhasil. Sekarang kita cek ke repository project tools. Push to repo sudah terdapat di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan pull to local. Kita akan buat file baru. Kita akan menggunakan konsep sebaliknya dari push to repo dengan nama pull to local.txt. Pull to local.txt sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan menggunakan git bash kembali dan kita akan mengecek statusnya apakah ada yang baru. Nah, status di sini itu mengecek folder yang ada di folder atau file yang ada di local branch local main Anda, tidak mengecek perubahan yang ada di GitHub Anda. Sekarang, jika Anda melihat adanya perubahan di GitHub, Anda dapat menariknya dengan git pull origin main. Tampaknya Anda sudah berhasil melakukannya. Pull to local sudah ada di file di folder belajar git project tools. Sekian dari pull dan push. Sekian video penjelasan tentang git dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan pada hati Anda. Akhir kalimat saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.